Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid darain amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Fa in 'ada batalat salatuhu iqata'i fardhan li naflin la in 'ada lahu jahilan bi tahrimihi wa in kana mukhalitan lana li anna hadza mimma yakhfa 'alal awami wa kadza nasiyan annahu fiha fala tabtulu li'udhihi wa yalzamuhu al-'audu 'inda ta'allumihi aw tadhakkurihi lakin yasjudu lis-sahwi. Kita lanjutkan kajian kita malam ini menyambung apa yang kita sudah bahas pada waktu minggu terakhir, masih mengenai orang yang sholat, khususnya yang berstatus sebagai imam atau orang yang sholat munfarid atau sendirian. Ketika seorang imam atau seorang munfarid, seorang yang sholat sendirian, meninggalkan sunat abad khususnya dalam hal ini adalah tasyahud awal dan qunut subuh. Jadi kalau ada orang sholat sendirian atau yang menjadi imam yang meninggalkan tasyahud awal atau qunut subuh, itu memiliki konsekuensi hukum bahwa kalau orang yang sholat yang dua macam tadi meninggalkan atau tidak mengerjakan tasyahud awal, langsung berdiri tegak, kemudian karena diperingati atau tidak diperingati oleh makmum, dia turun duduk untuk tasyahud awal, dan orang ini ketika itu dilakukan secara sengaja dan tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan, dalam artian membatalkan sholat, maka sholatnya menjadi batal. Itu. Nah, jadi berdiri tegak, terus dia turun untuk kembali duduk mau melaksanakan tasyahud awal, tapi orang itu sengaja dan tahu karena memang sudah dikasih tahu sebelumnya, karena sudah ngaji sebelumnya, maka yang bersangkutan sholatnya menjadi batal. Atau orang yang tadi itu yang sholat sendiri maupun seorang imam, ketika i'tidal pada rakaat kedua pada sholat subuh, dia lupa kunut, sami Allahu liman hamidah, lupa dia kunut. Kemudian ketika dia lupa, dengan sengaja dia turun ya, dengan sengaja dia turun untuk melaksanakan
tapi sujud awal pada rakaat kedua. Ya, sujud awal pada rakaat kedua dia sampailah dahinya di alas, di tikar atau di tempat sujud, maka ketika itu yang bersangkutan tidak boleh kembali untuk mau melaksanakan kunut. Kalau dia kembali dia sudah sujud, maka pas dia berdiri tegak, maka batallah sholatnya yang bersangkutan. Jadi tidak boleh dia kembali untuk mengambil kunut, untuk kunut. Jadi yang bersangkutan ketika dia kembali dan dia sengaja dan dia tahu, maka sholatnya menjadi batal. Itu dia. Jadi dua hal ini kalau dilakukan secara sengaja dan tahu yang bersangkutan tidak boleh dilakukan, tidak boleh melakukannya, maka sholatnya menjadi batal. Satu, muncul masalah. Bagaimana kalau dia tidak tahu? Tidak tahu, memang tidak pernah ngaji. Nah, tidak tahu dia. Jadi sengaja tapi tidak tahu. Ya. Yang ini kalau tidak ada yang ngasih tahu pada saat itu sholatnya tidak batal. Tidak batal. Jadi tidak tahu, sengaja tidak tahu, berdiri tidak tasawuf awal berdiri, dia kembali tapi tidak tahu hukumnya. Ya, kalau ini sholatnya tidak menjadi batal. Cuman yang bersangkutan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hisab sana. Ketika sholatnya diperiksa, dihisab, maka yang bersangkutan, bagaimana dengan kamu waktu sholat apa dulu, sholat zuhur misalnya, ya, kenapa kamu kembali untuk tasawuf awal, duduk sudah berdiri? Kan saya tidak tahu ya Allah. Oke, kamu tidak tahu. Tanya sebegitu detailnya. Kemudian ditanya, mengapa kamu tidak tahu? Ya tidak tahu, tidak pernah ada yang ngasih tahu karena saya memang tidak tanya. Itu persoalannya. Itu yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Nah di sanalah menjadi permasalahannya. Dan itu hukumnya apa? Itu hukumnya dosa besar bagi yang bersangkutan tidak mempelajari itu. Nah, itu wajib untuk mempelajari itu. Itu dia persoalan. Aman-aman sekarang di dunia. Nanti yaumul hisab ketika sholatnya diperiksa ketemu yang itu. Itu persoalannya. Makanya ngaji yang belajar tentang ilmu sholat itu hukumnya apa? Hukumnya fardu ain bagi setiap orang yang sholat. Itu dia. Nah, oke. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana kalau orang ini ya lupa, misalnya dia tasawuf awal atau lupa kunut, telah berdiri tegak, tetapi ternyata pas ingat tadi tidak sujud, tidak tasawuf awal. Maka dia kembali melakukan tasawuf awal, tetapi dia lupa apa? Lupa bahwa itu tidak boleh, padahal sudah tahu dia. Kan bisa saja begitu, karena ini kejadian ini kan sekali-sekali saja, tidak setiap waktu. Mungkin saja orang itu sudah tahu tapi lupa pada saat itu dia lupa. Ini dia sholat sendiri atau jadi imam. Ternyata ingat dia tidak tasawuf awal atau tidak kunut, kembalilah. Tapi kembalinya itu ya bukan karena dia memang mau kembali karena dia tahu, tapi lupa ilmunya bahwa itu tidak boleh. Kan saja bersitu kan saja seperti itu. Kita sudah ngaji seperti ini lagi 3 bulan 2 bulan apa terjadi begitu ya, lupa ternyata sudah saya ngaji dan seharusnya saya tidak kembalikan gitu, tapi sekarang sudah kembali, sudah turun untuk tasawuf awal kan gitu, karena lupa bahwa dia pernah tahu. Pas pada saat itu dia lupa, duduklah dia. Nah, bagaimana yang ini? Itu pertanyaannya, bagaimana orang yang seperti ini? Nah, ketika itu yang terjadi, dia duduk tasawuf awal atau dia berdiri untuk kunut, tapi dia lupa. Padahal dia sudah tahu sebelumnya, yang nama orang lupa kan. Kelolosan dia lupa. Nah, orang yang seperti ini,
pas dia ingat pada saat tentu saya tidak boleh kan yang begini ini, dia pada saat dia sudah duduk kan, sudah napak dia duduk sudah napak dia duduk kan tidak boleh saya yang begini, berarti apakah batal sholat saya atau tidak kan, itu pertanyaannya. Duduk dia. Nah, orang yang kayak begini ini ketika dia ingat itu diwajibkan hukumnya kembali. Artinya sholatnya tidak batal karena dia lupa tadi itu. Dan segera wajib dia kembali, segera begitu dia ingat wajib kembali berdiri. Tidak jadi dia tasyahud awal, jangan dilanjutkan tasyahud awalnya dalam keadaan dia sudah ingat. Begitu duduk tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, baru ingat lah kan yang ini kan tidak boleh, batal sholat saya. Begitu dia ingat wajib dia kembali berdiri. Jangan lanjutkan tasyahud awalnya dalam keadaan dia sudah ingat. Kalau dia lanjutkan bagaimana? Batal sholatnya. Batal sholatnya. Kalau dia lanjutkan dalam keadaan sudah ingat, makanya begitu dia ingat, maka wajib fauran lanjut, maka wajib dia kembali lagi untuk tegak berdiri, melanjutkan sholat dengan rakaat yang ketiga. Atau kalau dia sudah sujud, kembali lagi lupa, dia kunut, ya. Dia lupa, setelah Allahumma hadini, ternyata tidak boleh saya kembali sini, segera kembali sujud. Kalau dia diam lanjutkan kunutnya, itu maka sholatnya menjadi batal. Itu dia. Jelas yang ini? Karena harus jelas gati kita paham hukum yang begini ini, supaya kita tidak salah di dalam kita melaksanakannya ketika terjadi yang kasus-kasus seperti itu. Karena memang hampir semua permasalahan terkait dengan sholat sudah disiapkan, sudah disediakan, SOP-nya sudah jelas. Cuma kita saja yang seringkali tidak tahu karena alasan tidak tahu karena tidak pernah mempelajarinya. Itu saja persoalannya. Itu kan permasalahan yang seperti tadi itu kan persoalan yang tidak selalu kita alami, tapi sekali-sekali mungkin kita alami. Dan di sanalah kita harus tahu hukum apa yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang ada orang yang udah kedeng batal, saya batalin, enggak boleh dibatalkan, main-main namanya. Mau batalin sholat kan anda anggap sholat itu kan ringan. Ringan saja karena Allah kan gampang itu. Cuma membatalkan sholat karena alasan tadi, ngapain dipertibus, batalin dia sholat saya. Ya, bukan solusi itu. Itu bukan solusi. Dan kalau itu yang dilakukan, itu tidak boleh, yang begitu itu haram hukumnya membatalkan sholat yang seperti itu. Sudah, karena memang sudah tersedia semua SOP-nya yang begini-gini. Ya, itu dia. Ya, kaitan dengan itu. Jadi kalau sudah itu tadi begitu lupa, begitu ingat kembali lagi untuk berdiri. Kalau dia meningkat tasyahud awal, dari gitu dia sendiri. Nah, nanti yang bersangkutan orang ini nanti disunatkan untuk melakukan sujud sahwi di akhir tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir selesai. Yang bersangkutan, misalnya ada orang sendiri, sholat sendiri. Nah, kasusnya dia lupa, pas dia ingat kembali lagi ke rakaat ketiga, disunati tahiyat akhir, tasyahud akhir, selesai tasyahud akhir disunatkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Kalau itu sholat sendiri. Kalau imam bagaimana? Sama sujud sahwi juga imam. Imam sujud sahwi sebelum salam. 2 sujud sahwi sebelum salam. Nah, makmum ini wajib mengikuti. Ya. Sujud sahwi juga wajib hukumnya. Kalau umpamanya, kan saya kan tidak lupa, imam tadi yang lupa. Masa saya sujud sahwi? Wajib makmum ikut sujud sahwi. Bagaimana kalau makmum dia sujud sahwi ikut imam? Batal sholat makmum ini. Itu dia konsekuensinya.
Ini bukan mufarakah yang kita bicarakan ini. Ini yang ikut imam ini. Jadi dia makmum menurut mengikuti imam. Jadi dengan demikian dalam kondisi seperti itu makmum ini wajib mengikuti imam untuk sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Paham yang niki dulu sampai sini? Jadi tadi kasus lupa ya, maka jika dia ingat maka dia wajib segera kembali. Jangan lanjutkan tasyahudnya, jangan lanjutkan kunutnya. Potong dia langsung. Ya, langsung berdiri atau kalau kunut langsung dia sujud. Sila. Makmum tidak boleh diingatkan. Itu. Iya. Oke, terus? Nah, terus belum selesai? Sudah? Karena kalau tidak boleh diingatkan berarti kan makmum wajib ikut berdiri. Nah, nanti pas begitu dia berdiri sudah berdiri tegak, imam ini ingat lagi langsung. Ya, betul. Tasyahud awal imam makmum. Nah, itu dia. Betul. Pertanyaan seperti ini ke? Baik. Jadi imam naik, makmum posisinya, makmum ini wajib ikut naik untuk ngambil rakaat yang ketiga. Tetapi imam ini sekarang saya tidak tadi tidak tasyahud awal, kembalilah dia. Sekarang makmum ini kan juga tahu, makmum ini kan tahu tidak boleh kan? Nah, makmum kan tidak tahu tidak boleh dilakukan. Makmum dalam hal ini dia tidak boleh ikut imam untuk duduk tasyahud awal yang membatalkan sholat itu. Dalam hal ini maka makmum yang dilakukan oleh makmum adalah mufaraqah. Karena imam sudah batal sholatnya. Jadi makmum wajib dia mufaraqah ketika dia tahu imamnya batal sholatnya. Jadi sholat sendiri-sendiri lanjutnya. Kalau imamnya batal bisa diganti sama makmum. Nah itu dia. Jadi kalau imam merasa sudah batal sholatnya dengan seperti tadi, maka makmum yang di belakang itu sebaiknya menggantikan imam menjadi imam bersangkutan. Jadi jangan abaikan saja imam itu karena sudah batal sholatnya, diabaikan aja. Ya. Maksudnya kan ini imam yang lupa ini. Oke. Dia lupa kalau dia pernah tahu. Dia berdiri, terus dia ingat, dia tidak tahu kalau itu salah. Tidak tahu itu salah. Imam kan tidak tahu artinya. Tapi makmum ini tahu apa enggak? Kan itu persoalannya, tanyanya. Kalau makmum ada yang tahu. Bagi yang tahu makmum ini, bagi makmum yang tahu jangan ikut imam yang batal sholatnya itu. Bagi makmum yang tahu. Maka ketika imam naik untuk mengambil rakaat ketiga, makmum yang tahu ini ikut naik untuk mengambil rakaat ketiga. Karena dia tahu kan, ikut. Ketika imam ini turun untuk tasyahud awal, ngambil tasyahud awal, makmum yang tahu jangan ikut. Wajib dia mufaraqah, tetap dia berdiri. Karena dia sudah tahu makmum ini imamnya batal salatnya. Ya, dalam hal ini kalau makmum banyak tahu, semuanya tahu misalnya atau banyak yang tahu, ya maju seseorang menjadi imam. Abaikan imam yang salah yang batal salatnya ini. Jelas nih, Ki? Nah, sekarang kalau ada makmum yang pada tasyahud awal itu dia tidak ikut berdiri, dia tasyahud awal sendiri. Terus? Nanti begitu dia ingat imam ini
Terus pertanyaannya? Kan dia tidak pernah, dia lupa kalau itu salah kan. Jadi imam ini turun lagi untuk tasyahud awal. Si makmum yang tidak pernah berdiri ini bagaimana dia? Nah, baik. Jadi imam ini ketika dia turun kan batal sholatnya. Tapi makmum ini kan dia tadi berdiri, dia tasyahud sendiri kan, tasyahud awal. Nah, disinilah dia wajib mufaraqah. Makmum yang ini ya tasyahud awal, tidak usah ikut imam lagi, karena imam menjadi sholatnya batal. Dia sendiri yang tasyahud. Tapi ingat, bahwa itu wajib hukumnya untuk berniat mufaraqah. Wajib, dan dia tasyahud sendiri sudah, apa-apa diperbuat oleh imam sudah, orang imam sudah batal. Tidak perlu diurus lagi. Sampai dengan ya orang batal sholatnya sampai dia selesai imam itu, pas selesai kita kasih tahu dia batal sholatnya. Dan dia harus ulang. Wajib dia ulang ini. Niat mufaraqah adalah biasa tidak perlu dilapaskan. Satu, tidak perlu dilapaskan. Cuma niat saya berhenti berimam sama orang ini gitu loh. Iya, dalam hati saya berhenti berimam, berhenti menjadikan orang yang menjadi imam sudah, sholat sendiri-sendiri, lanjut sendiri-sendiri. Tapi soal statusnya ada pahalanya atau berjamaah? Bagaimana? Kalau yang begitu? Statusnya sholatnya itu dihitung berjamaah kan? Ya jelas, itu berjamaah. Cuma kalau yang sisanya itu kan tidak dihitung berjamaah. Iya, iya. Karena kan sudah kita bahas setiap gerakan sholat, setiap rukun sholat itu di sana hitungannya 27 poin itu. Takbir 27 poin, kalau berjamaah kan. Kalau mencapai ruku 27 poin, berdiri begitu hitungannya, bukan satu sholat secara kolektif, bukan. Hitungannya per aktivitas, per pekerjaan. Itu hitungnya 27 poin dan seterusnya. Berarti kalau umpamanya itu sisanya tidak berjamaah, tidak dihitung 27 poin itu, sisanya ya satu-satu ngitungnya gitu. Ya bocor, yang sudah itu tetap 27 poin kita dapat untuk setiap aktivitas rukuk, sujud dan sebagainya. Gitu. Makanya ya, kalau kita sholat berjamaah itu seyogianya dari awal kalau memungkinkan. Dari Allahu Akbar takbiratul ihram kita sana supaya tidak ada setiap aktivitas rukun itu yang tidak nilainya 77 poin. Nah, semua kita dapat 27 poin. Sehingga maka dikatakan bahwa kalau umpamanya orang sudah sholat berjamaah di masjid kita, datanglah kita berdua atau bertiga, sekurang-kurangnya berdua, biarlah tunggu dia salam dulu baru kita salat berjamaah sama yang bersangkutan supaya full dapat kita setiap aktivitas itu 27 poin. Ya, tunggu salam dulu yang jamaah ini. Kalau kita misalnya sudah terutama rakaat terakhir. Jadi kalau kita masuk, Ustaz, misalnya dari rakaat kedua, imam salam, sisanya misalnya yang 3 rakaat, sisanya 1 rakaat itu kita hanya dihitung 1 kan? Oh iya, karena tidak berjamaah kan kita. Hitungnya 21 poin, 1 poin terus. Nah, itu kan. Nah, itu dia. Ya, kalau dari awal lebih cepat kita dapat berjamaah, lebih banyak aja poin kita dapat. Termasuk iya, sah berjamaah sah. Bukan persoalan sah, cuma itu poinnya itu. Ya, poinnya. Apalagi takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ada takbiratul ihram itu, imam takbiratul ihram, kita sangat-sangat dianjurkan untuk segera mengikuti imam takbiratul ihram. Karena apa? Ya, karena apa? Karena disebut oleh ulama itu safwatus shalah. Mengikuti imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam Allahu Akbar. Nah, itu namanya mengikuti takbiratul ihram imam. Beda Allahu Akbar imam, luyah kita macam, kita begini.
sudah hadir di sini. Misalnya, ya ada yang kadang-kadang pergi, keluar dia risap, pergi dia ke kamar mandi atau dia bertijuh di luar itu. Ya, usahakan jangan sampai begitu. Ya. Kalau ulah takbiratul ihram imam itu kita sangat-sangat dianjurkan, karena itu dikatakan bahwa yang begitu itu memiliki pahala tersendiri, tidak 20 poin yang itu ya. Nah, makanya dikatakan yang cara yang begitu adalah namanya sofwatus sholah oleh para ulama. Orang yang mengikuti imam takbiratul ihram, beriringan takbiratul ihram imam dan dia itu mendapatkan suatu yang disebut sofwatus sholah. Kalau bahasa kita mungkin adalah itu teluknya sholat. Itu teluknya sholat itu. Ya. Ya, apa mungkin istilahnya? Itulah yang mengikuti imam takbiratul ihram. Kalau bahasa kita teluknya sholat itu sudah. Itu pahalanya tersendiri. Dan kalau itu dilakukan begitu itu sampai 40 hari, 40 kali 5 sholat, itu adalah dia bebas dari neraka dan bebas dari nifak. Oke. Ada imam yang begitu dia maju langsung Allahu Akbar. Itu Ada juga imam yang ya. Oke. Nah, ya. Makanya jadi imam itu harus tahu, harus punya ilmu yang begini. Janganlah misalnya langsung Allah Akbar, begitu dia Allah tidak urus makmumnya ini. Ya, seyogianya imam itu begitu dia berdiri di tempat dia ini, nah periksa saf ini ada sudah siap tidak saf ini. Nah yang begitu itu komando ya, berarti supaya kita benar-benar sudah siap untuk melakukan takbiratul ihram sama imam. Ya, nah itu imam yang harus punya ilmu yang begitu. Ya, janganlah seperti itu imam yang sebelumnya kasih jalur jeda waktu supaya makmum ini sudah siap dalam saf. Ya, imam Allahu Akbar, kita sudah siap untuk mengikuti imam. Nah, ilmu ini kan harus diketahui oleh imam dan makmum sekaligus kan. Jangan makmum luyah-luyah. Ya. Itu, jangan makmum luyah-luyah itu. Ingat kalau sudah siap. ada makmum yang dia perlu bersiwak. Ya, kalau akan dikatakan di sini, kalau sekedar siwak, kalau sudah siap masih itu dia anggap itu masih mengikuti imam. Ya, atau kalau was-was sedikit masih itu dianggap mengiringi imam. Nah, tapi yang ini sudah lama dia imam ini berdiri, macam-macam dia kerjakan dia. Nah, kalau dia apa tadi itu namanya, ada yang begitu. Kalau tidak was-was yang kayak begitu, kenyanteran itu tidak dihitung mengikuti imam. Was-was yang sedikit boleh ditolerir. Atau sudah pakai sikat apa bukan sikat apa? Siwak. Itu masih ditolerir dan dianggap sebagai dia mengikuti takbiratul ihram imam. Jelas yang ini. Itu ilmu sholat. Ya, ilmu sholat kelihatannya sholat itu ya mudah, gampang, tapi sebenarnya banyak ilmunya. Banyak sekali. Nggih, silakan. Rakaat keduanya sudah kita sahur awal. Rakaat ketiga imam ini mungkin dia lupa kalau itu masih rakaat ketiga, dia tetap duduk tasyahud. Mungkin dikiranya itu sudah rakaat keempat. Oh, dia rakaat ketiga imam ini terus keempat. Nah, bukan, dia kan masuk sudah rakaat ketiga kan, ini bukan tasyahud awal ini kan. Iya, itu kan sunnah tasyahud kan, itu yang sunat abad tasyahud awal ini. Tapi ketika imam rakaat ketiga lupa dia dikirain rakaat keempat,
Dia tasyahud akhir pada rakaat ketiga karena lupa, persoalannya kan dia lupa. Imam wa makmum wajib mengingatkan subhanallah. Iya. Wajib hukumnya imam mengingatkan makmum mengingatkan imam ini bahwa dia berada pada rakaat ketiga. Ya, agar dia akan merasa, oh berarti saya harus wajib dia naik untuk mengambil rakaat keempat. Nah, karena dia lupa, dia tasyahud awal tadi. Bukan kembali ke tasyahud akhir, tasyahud awal. Dia tasyahud akhir tadi kan bukan dia kembali ke tasyahud awal. Dia lupa rakaat. Kalau yang itu harus diperingatkan. Wajib diperingatkan. Ya, wajib diperingatkan sampai dengan imam naik. Bagaimana kalau imam bekeh dia? Nah, kalau imam ini bekeh diperingatkan tidak dia mau misalnya tinggalkan dia mufaraqah, wajib kita mufaraqah sebagai makmum. Ya, udah. Kalau imamnya tasyahud akhir pada rakaat kedua. Kalau makmum yang ingat kan boleh langsung berdiri. Iya, terus berdiri dia. Ya. Jadi jangan ikut tasyahud. Iya, jangan. Enggak, umpamanya subhanallah kan sambil berdiri untuk ngambil rakaat keempat karena memang tidak dilakukan itu. Iya, subhanallah. Nah, kita naik makmum ambil rakaat keempat. Dia imam ini sendiri kalau dia lakukan itu terus mufaraqah kita. Kalau dia umpama kita sudah berdiri tegak semua makmum terus lalu imam ingat naik, iya, kita ikut imam. Kita ikut imam. Cuman ada cumannya di sini. Nah, ada cumannya, mohon diperhatikan. Ketika kita sudah naik, kita baca Fatihah kan, imam tidak naik. Misalnya dia naiknya kita alhamdulillahirabbil alamin. Belum naik imam. Rakaat keempat. Karena masih tasyahud akhir dia bilang, dia ingat dia ambil tasyahud akhir pada rakaat ketiga kan. Kita sudah berdiri alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sudah selesai sampai arrahmanirrahim Fatihah kita kan, baru imam naik. Nah, baru imam naik pada ketika kita mau Maliki Yaumiddin kan, dia baru naik. Nah, di sini mohon diperhatikan. Di sini makmum ini yang sudah baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim itu tidak dihitung. Dalam artian wajib dia membaca ulang dari bismillahirrahmanirrahim pas imam sudah naik. Bacaan itu lahu namanya, istilahnya tidak percuma, itu tidak dihitung. Yang kita baca sebelum imam naik. Itu dia, itu lagu itu. Baca ulang dari awal. Begitu imam naik ulang bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sudah kita baca Fatihah, sudah niat kita mufaraqah, baru naik imam, bisa kita kembali. Kalau mufaraqah selesai persoalan. Oh, tidak bisa kita, ya tadi kita sudah mufaraqah. Langsung kembali lagi. Enggak, jangan kita kembali lagi, selesai sudah itu. Enggak, jangan berimam lagi di tengah seperti itu. Oh iya. Ya, kita tengah-tengah itu ya. Jadi kita sholat sendiri. Iya, langsung sudah mufaraqah ya kita sholat sendiri. Oke, sila. Bagaimana? Asar berjamaah, sholat asar. Oke. Terus imamnya tidak memberitahu bahwa ternyata yang imamnya itu sholat jamak asar dan zuhur. Oh, kasar jamak kasar. Nah, kita makmum ini tidak tahu. Sudah 2 rakaat. Simak. Imam salam. Makmum. Ya. Dia lupa. Setelah itu ternyata dia imam. Nah, terus makmumnya itu kita sholat lagi sholat asar. Nah, ya. Makmumnya tidak sholat jamak kasar kan? Sholat biasa kalau makmum ini, gitu. Imamnya dia sholat jamak kasar, artinya 2 rakaat salam kan? Dia imamnya ini. Makmum tidak tahu, kan itu. Nggih, Maliki.
Makmum tidak tahu dia makmum ini dia sholat biasa yang 4 rakaat kan, kalau sholat asar misalnya kan, ya biasa. Tapi tidak tahu, tidak tahu imam ini dia jamak kasar, berarti dia 2 rakaat nanti salam kan. Makmum tidak tahu. Nah, ketika dia imam ini salam, lah imam ini ternyata dia kasar kan gitu, jamak kasar. Bagaimana makmum ini? Makmum ini segera melanjutkan dengan niat mufarakah sama imam itu. Iya, harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan, bukan boleh lagi, harus dilanjutkan. Lanjut sholat sendiri-sendiri. Kecuali kalau umpamanya ada seseorang yang maju jadi imam yang baru dari makmum ini, ganti imam. Jadi hukumnya itu sah atau enggak? Ya sah, jelas sah. Sah. Ya. Sah sholatnya. Mufarakah, dia lanjutkan sendiri-sendiri. Ya si makmum ini, kalau imam kan sudah laki, dia mau mengambil sholat yang lain lagi kan, yang berikutnya. Oke, baik. Nah, bagus pertanyaan yang begitu untuk memperkaya ilmu kita. Karena memang yang begitu-gitu kan bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi dan kemana terjadi. Jadi kapan saja gitu. Nah, jadi tadi kalau sampai tadi bahwa yang lupa tadi ya dia nanti sujud sahwi, si imam atau orang sholat sendiri sujud sahwi sebelum dia salam. Nah, kembali kalau umpamanya sudah salam, ya sudah salam imam ini, nah tidak sujud sahwi tadi saya misalnya, atau orang sholat sendiri, tidak saya sujud sahwi lupa, sujud sahwinya lupa. Ya, lupa sujud sahwi sebelum dia salam orang ini kan. Padahal dia sunat sujud sahwi ketika dia kasusnya tadi itu. Ya, maka orang ini nanti sujud sahwinya begitu dia ingat nantinya dia boleh sujud sahwi setelah salam. Boleh dia sujud sahwi setelah salam. Nah, caranya sama. 2 sujud antara 2 sujud. Itu yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan ini dia. Jadi boleh sujud sahwi. Tetapi kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, sah sholat kita. Cuma tidak dapat pahala sujud sahwi gitu. Tetapi masalahnya kalau imam yang sujud sahwi wajib diikuti oleh makmum gitu. Walaupun misalnya imam sudah salam, sujud sahwi dia orang sudah salam, makmum sudah salam. Nah, di sini juga makmum wajib ikut imam sujud sahwi walaupun sama-sama sudah salam. Apalagi belum salam. Makmum ini wajib mengikuti imam sujud sahwi setelah salam itu. Bagaimana kalau makmum tak sujud sahwi ikut imam? Batal sholat makmum ini gitu dia. Batal sholat makmum ini. Maka dia hukumnya wajib. Karena itu tadi kan ingat dalam sholat itu ketika sudah diucapkan assalamualaikum kita namanya sudah keluar dari sholat. Karena sudah keluar dari sholat boleh kita melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Contoh misalnya kalau kita misalnya sholat maghrib sholat zuhur ternyata sholat zuhur yang kita lakukan ternyata 3 rakaat lupa soalnya kan. Tahiyat awal dan yang akhir pada rakaat ketiga. Assalamualaikum salam. Ada yang ingat, Bapak 3 rakaat sholat zuhurnya bagaimana? Benar 3 rakaat? Iya, benar Pak. Nah, dalam hal ini orang yang bersangkutan caranya apa kemana? Begitu dia berdiri maka dia masuk lagi dalam sholat namanya. Antara dia assalamualaikum sampai dengan dia berdiri pada posisi ngambil rakaat yang berikutnya itu di luar sholat. Artinya boleh dia ngomong, boleh dia apa yang membatalkan sholat. Tapi ketika masuk pada posisi itu, pada posisi berdiri, dia sudah masuk dalam sholat namanya. Makanya tidak apa-apa kita ngobrol. Setelah assalamualaikum baru dia mengingatkan. Kan tidak boleh kalau dalam sholat kita ngobrol-ngobrol, tidak boleh kan, batal sholat kita. Tetapi ini kan sudah salam kan, salam itu keluar dari sholat. Karena dia keluar dari sholat maka bebas kita
untuk melakukan yang membatalkan sholat sebelum. Ketika ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengingatkan, maka kita naik berdiri untuk mengambil rakaat, sudah masuk sholat namanya itu. Nah itulah makanya ini mohon bagi seorang imam ya, sangat dan dianjurkan sekali kalau kita selesai assalamualaikum imam ini assalamualaikum ke kiri dan ke kanan, jangan sampai tetap menghadap kiblat. Itu masalah itu. Jangan sampai tetap menghadap kiblat. Harus kita ke kanan. Karena atau ke sini ada makmum. Kalau menghadap kiblat itu tadi konsekuensinya. Imam ini dianggap dia masuk sholat lagi gitu. Kalau dia masuk sholat lagi, makmum ini jadi persoalan. Sampai hatta fid doa katanya. Sampai berdoa pun tetap dianjurkan kita jangan belok ke kiblat. Jangan, harus tetap ke kanan atau menghadap makmum. Jangan sama sekali pas berdoa belok dia begini kan, itu masalah itu. Itu masalah. Imam harus tahu, itu dia. Imam harus tahu. Jangan imam ini pas dia doa, karena memang dianjurkan doa itu kan hadap kiblat kan, itu di luar sholat, di luar rangkaian sholat. Berdoa hadap kiblat. Itu di luar sholat, di luar rangkaian sholat. Tapi dalam rangkaian sholat, ketika imam salam kiri kanan, dia diharuskan tetap jangan menghadap kiblat, walaupun berdoa. Ya, tidak disunatkan menghadap kiblat. Ya, karena apa? Itu konsekuensinya dia akan masuk pada posisi sholat lagi, gitu. Jangan. Ya. Ini karena dia tidak tahu abdolnya ya dia belok, dia putar supaya dia ngadap kiblat. Jangan begitu tuh. Hatta fid doa, dalam doa pun tidak, tetap sudah menghadap. Ya. Iya. semuanya. Jadi gitu. Ya, tetap jangan kembali putar ke kiri, ke kiblat. Tetap terus ke kanan atau menghadap. Ya, jangan kembali muter pas dia berdoa dia muter ke kiri supaya dia menghadap. Jangan. Itu tidak benar. Ya. Supaya ada hasil mengaji. Memang itu ilmunya. Itu syariatnya seperti itu. Nggih. Misalnya imam lupa tahiyat awal. Selesai akhir langsung salam. Nah, ada makmum yang sujud sahwi sendiri. Iya, tidak apa-apa. Boleh. Nanti dia salam sendirian. Boleh. Imam dah sujud sahwi, dia salam langsung kan? Nah, tapi makmum ini dia sujud sahwi sendiri, tidak apa-apa. Boleh. Ya, boleh dia sujud sahwi sendiri. Imam tidak sujud sahwi, boleh. Kalau ini satu pertanyaan ini masih tentang sholat di rakaat ketiga langsung tasahud akhir. Kemudian makmum tidak ada yang mengingatkan karena mungkin saking musuhnya sama-sama lupa. Begitu assalamualaikum. Kalau tak salah tadi baru 3 rakaat. Itu. Nah, bagaimana itu? Itu lanjutkan rakaat keempat. Semua karena memang semua lupa kan. Jadi imam, kita lanjut. Lanjut berjamaah sama imam ini. Ya, makmum itu. Ya walaupun sudah ngomong ya kita sudah Bapak imam tadi ini cara wah begitu ya kan ngomong itu namanya. Yang begini boleh kita ngomong. Tapi begitu dia berdiri imam ini kita semua lupa, kita berdiri lagi, kita masuk sholat. Ketika kita berdiri. Nah, mengambil 1 rakaat tadi. Iya, nanti sujud sahwi. Nah, itu aja ilmunya. Baik. Nggih. Kemarin saya pergi ngelas Lombok Timur putar aja. Jenazah itu 2 perempuan. Tapi sholat jenazahnya 2 kali, apa tidak bisa sekali aja sholat jenazah? Bisa sekali. 2 kali. Ya maunya begitu orang gimana? Boleh. Iya, boleh. Boleh lalu itu. Nggih. Bang. Nggih, baik, terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustaz.